Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya, salam kenal, salam sapa. Mungkin ada yang belum banyak kenal dengan saya. Saya mohon maaf, bukan berarti saya yang berdiri di depan ini paling pintar, tapi kita berbagi sharing pengalaman. Jadi ini Pak senior ya, ini senior saya Pak Ramani, sohib di kuliah S3. Kemudian banyak juga para mahasiswa saya di UI Fakultas Palembang, para alumni milenial ya, milenial pecinta naskah, baik itu beraksara Jawi maupun beraksara kuno aksara Ulu. Saya cukup bangga, ini Daud ini sudah saya anggap sebagai adik. Jadi iya, kemana dan dimanapun kami selalu bergandengan. Semenjak beliau tamat kuliah, dari kuliah ya, dari kuliah karena beliau suka terhadap naskah, maka selalu dikompori, kemudian disupport juga, dan akhirnya alhamdulillah mendapat peraih untuk kebudayaan ini. Alhamdulillah sekali ya. Doakan saja proyek-proyek berikutnya kami mendapatkan lagi untuk itu. Amin. Amin. Oke, bukan untuk promosi tapi ini pengalaman ya. Namun berbagi, siapa tahu nanti ada yang mau Bu aku juga enggak Bu untuk ini, kita berbagi gitu. Jadi tidak saya semua yang menghandle, tapi siapapun bisa untuk melakukannya terhadap naskah ini. Oke, kita saya sebagai apa ya, Daud ini agak-agak gimana gitu memberikan titel keynote speaker dalam acara beliau ini. Jadi sebetulnya berbagi saja, saya ingin mengenalkan. Mungkin sudah banyak kenal bagi para mahasiswa yang sudah bosan ya dengan saya, bertemu di kampus, ketemu lagi di hotel selama berlimpah, tidak apa-apa ya. Jadi gini, ini karena banyak juga nih pemilik naskah, keluarga pemilik naskah yang kami hormati dulu ya, yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dan hal ini diwakili oleh Kakanda Rapani Gama, kemudian dari dari pihak Bengkulu ya, Bengkula, dari Organ Komplit Ilir. Saya itu sama Daud belusukan di OKI tahun 2018. Jadi kita mengenang dulu masa lalu ya, mengenang beberapa tahun yang lalu belusukan ke organ komplit ini. Yang naskahnya itu sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan kondisinya, karena masyarakat menganggapnya, ada yang beberapa kelompok menganggap itu adalah benda pusaka, kemudian ada juga sehingga itu dipindahkan tanpa melihat isi. Jadi ditaruh di lemari itu lain dipindahkan. Nggak tahu isinya, pas katanya maaf Bapak atau maaf yang ini apa isinya? Nggak tahu, apa dia isinya. Yang pastinya itu tinggalan dari boyet kami. Nah, setelah dibacok, ternyata keluarga itu adalah keturunan dukun besak Pak pada masa itu. Iya, saya baca dan saya lihat sendiri, itu ada guci, kemudian ada apa sih, kata orang tuh jago, ada rajahan ya untuk jago biar kuat. Nah, kata saya baca, kebetulan saya bersama suami ya ke lapangan, Daud juga melo karena Daud adalah tuan rumah di OKI. Jadi bersama teman-teman yang lain, kemudian kami lihat, saya baca, kebetulan saya juga cukup tahu untuk yang ilmu seperti itu. Jadi suami juga hobi ya, jadi ketika baca, nah ini rajahan ini untuk biar kuat gitu ya. Jadi agar tidak bisa dituja. Nah, itu bahasanya itu Pak. Jadi dia tidak bisa dituja, kemudian tidak pacak dibunuh, kebel lah, ilmu kebel. Jadi dipasang di pinggang. Itu besi Pak, lempengan, misalnya di lempengan. Jadi ada juga beberapa lagi, itu beberapa naskah itu sangat menyedihkan kondisinya ya. Kita baca, Pak ini, kami banyak manggilnya tuh itu ya, apa sih Pak Tua ya. Jadi ini isinya nih Pak, ini nggak tahu isinya itu. Kalau memang itu rajahan, biar hari kami itu bayar ini. Aku nggak perlu anak ngurusinnya. Nah, jadi aduh kasihan juga ya. Padahal itu adalah bentuk salah satu peninggalan berharga, warisan daripada leluhur kita. Ternyata kita nih dari keluarga yang mana itu ya, baik itu ulama besar, dukun besar, bahkan kita sendiri yang keturunannya nggak tahu bahwa kita ini dari keturunan ulama besar daerah kita sendiri gitu. Itu sangat sedih. Makanya kita seolah-olah kita meninggalkan jati diri kita.
untuk melepaskannya, menggantikannya dengan yang baru. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraan kita, selamat datang juga buat Porwida ya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Saya saya sangat bangga, apalagi para pemuda milenial ini kan naskah kuno ya. Orang kalau bicara kuno itu kadang-kadang suka alergi. Jangankan itu ya, keluarga saya aja ketika saya mengkaji kajian naskah kuno itu dia ngomongin, nak jadi apa kau? Nak jadi apa kau? Kuliah tinggi-tinggi tidak sama-sama, kadang mereka PS3 bahasanya cuma kajian kuno gitu kan. Jadi saya itu hanya diam aja kalau kakak ngomong masuk sini, bukan tidak dengar tapi nanti kan ya akan tahu apa yang saya inginkan. Nah, jadi mereka tidak tahu ini loh. Nah, peninggalan nenek buyut itu naskah Galuh isinya adalah pengetahuan peninggalan di mana Palembang berjaya di masanya. Jadi itu sayang kan kalau kita sendiri sebagai putra daerah, putra bangsa tidak mengenal daerah kita, kan sayang. Siapa ada ibu anak luar, banyak orang luar dari Prancis, dari Jerman, dari Belanda yang senang datang ke kita hanya untuk dia lebih tahu dia daripada kita. Kan sayang itu Pak ya. Jadi lebih baik kita yang mengenalnya gitu daripada orang lain seperti itu. Nah, kita kenal dulu. Ini karena judulnya adalah sosialisasi, maka saya kenalkan naskah itu seperti apa. Coba Adek dibantu ya. Biodata kenalan dulu ya. Kata wong tuh kalau tidak kenal maka tak sayang. Berhubung ada yang sebagian kenal dengan saya, sebagian juga belum kenal, maka kenalan dulu. Jadi nama saya Nyimas Umi Kalsum. Dari Namo lah ketahuan wong Palembang ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu, saya berdiri saja lebih enak kayaknya. Kalau dulu agak gimana ya, kayak formal, kemudian cari rosten ini. Biasa sudah tegak ya, jadi seperti itu. Nama Nyimas Umi Kalsum tadi, alhamdulillah saya telah menyelesaikan pendidikan formal S1 itu sastra Arab sama dengan Daud, S2 filologi khusus kajian naskah, kemudian S3-nya di peradaban Melayu ya, Islam. Menyangkut juga naskah itu, peradaban Islam Melayu. Saat ini saya bekerja di UIN Raden Patah Palembang sebagai dosen filologi, dosen khusus naskah. Nah, alhamdulillah UIN Raden Patah itu mempunyai kajian khusus dan dia distingsinya itu distingsi UIN itu adalah peradaban Islam Melayu. Nah, jadi kita inilah, jadi maaf kita bahasa Palembang Pak ya. Kita inilah yang mewujudkan bagaimana UIN itu menjadi distingsi peradaban Islam Melayu. Jangan baik oleh negara lain. Malaysia itu siap mendanai sekian berapapun untuk mendapatkan jati diri mereka. Coba bayangkan, naskah-naskah Palembang sudah banyak terpindah ke negara Malaysia, ke negara Brunei. Dengan apa? Dengan uang yang mereka bawa. Jadi saya itu sudah dari tahun 2002 ya, begitu kuliah S2. Mengapa saya tiba-tiba langsung ke filologi dari sastra Arab. Saya itu S2 saya tadinya ngambil di UI itu di Universitas Indonesia, saya ngambil kajian Timur Tengah awalnya. Nah, kemudian ketika kuliah, karena sayang memanfaatkan momen waktu, maklumlah masih gadis, waktu kuliah S2 itu masih gadis, kemudian sayang momen-momen waktu kosong itu saya belok kelas-kelas yang lain Pak. Nah, ketika masuk kelas-kelas lain itu, yang saya sering ikuti adalah kelasnya filologi. Oh, ini dia yang dikaji ilmu pengkajian naskah kuno. Aku banyak di rumah buyutku tinggal ke naskah itu selemari pikir tadi kan. Jadi akhirnya konsultasilah dengan prodi, dengan dekan ilmu sastra UI ya, FIB Fakultas Ilmu Budaya. Saya konsultasi, kemudian saya bilang, Bu Dekan, waktu itu Bu Dekan, ini naskah saya itu kajian ini Pak, saya kajian ini Bu, kajian Timur Tengah, bisa nggak ya
kira-kira saya itu pindah beralih profesi ke filologi. Kita lihat dulu ya Mbak, katanya nilai Mbak seperti apa. Jadi nilai dilihat lagi nilai kompetensi ketika saya tes. Nah jadi itu 2 bulan saya menduduki kajian Timur Tengah di UI, kemudian beralih langsung pindah ke filologi, kelas filologi. Jadi sering masuk kan, jadi si dosennya tuh Pak Umi sering disuruh juga buat PR gitu, padahal bukan mahasiswanya. Nah akhirnya saya pindah ke filologi. Itulah judul mengapa saya pindah ke filologi. Itu ada latar belakang juga, latar belakang peninggalan keluarga, asetnya banyak. Tapi sayangnya Pak, setelah 2003 saya balik ke Palembang, naskah itu raib, dikarungi oleh keluarga lah ya, karena rumah itu kosong, rumah buyut itu kosong, kemudian tidak ditunggui, lemari itu tiba-tiba dikarungi naskahnya, ada 11 karung, ditaruh lagi hubungan masjid keluarga. Setelah 2003, setahun tidak begitu lama, 2003 saya balik, saya meletek naskahnya sudah. Yang bisa diselamatkan itu hanya 21 naskah. Itu pun bentuknya tidak lagi lengkap, tidak lagi sempurna. Nangislah bercucuran air mata. Jadi kakakku aneh itu nengok keluarga, aneh nengok aku tuh nangis nengok naskah yang hancur lebur itu. Nah dan alhamdulillah pihak Manasa waktu itu Pak Rapan itu enggak Pak kamu kembali Pak kita ketiga dulu. Tidak buat Mbak ini Mbak tidak ikut ya Pak, tidak ikut ya Mbak. Ikut ya, Bu Latifah ya, Bu Latifah. Nah, jadi ketika menurunkan dari hubungan itu, saya bilang ke dekan UI ya, ke profesor saya, Prof. Ahli Telegram, Prof kondisinya sudah hancur. Masya Allah nih Mas bisa begini katanya. Saya nggak tahu, saya kan kuliah sebenarnya gitu. Saya tahunya itu di lemari tiba-tiba sudah dikarungi 11 karung, diturunkan dari hubungan, ketika dibuka meletek kering. Oh rasanya hatinya hancur. Ya Allah, waktu kayak ini jadinya gitu kan. Yang tadinya kita baru menggali, langsung hancur. Jadi itulah tadi, itu cerita Pak. Waktu itu ngambil ke filologi bukan suatu alasan yang lain, tapi memang ada latar belakang tersebut. Nah kita lihat naskah. Saya memang nggak bawa naskah, tapi bawa fotonya saja karena takut hancur, nanti pada pengen lihat kan ya. Nah ini naskah adalah tulisan tangan. Naskah itu ditulis dengan tangan, menggunakan medianya banyak sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya manuskrip, bahasa Belanda manuskripten. Kemudian itu adalah bendanya adalah naskah ya, benda adalah naskah. Mungkin di sini ada pihak perwakilan dari keluarga pemilik naskah, biar tahu gitu. Oh ini adalah naskah, ini adalah bahan kertas ataupun lempengan, baik itu bentuknya juga ada yang kulit kayu. Nah kahas ya, itu ditulis dengan tangan. Kalau kahas itu menggunakan pensilnya itu mata pisau yang ditotol. Nah, zaman dulu kan ya mata pisau ataupun juga Pak Pulwayan itu itu seperti itu. Jadi ditulis dengan tangan dengan media kertas atau kulit kayu, bisa juga bambu, bisa juga rotan ataupun ada kertas itu bermacam-macam sebetulnya. Tapi kebanyakan wilayah Sumatera Selatan itu menggunakan kertas Eropa. Kalau ini kertas Eropa ini dipakai oleh kalangan, sebetulnya di kalangan keluarga kesultanan kebanyakan, ataupun karena dia koneksi ya kan kita dikuasai Belanda saat itu ya, jadi ya otomatis kertas dari Eropa gitu, seperti itu. Nah itu adalah kertas, wujudnya lontar kayak sudah tadi, beluang, nipah, tulang, bambu, gelondongan bambu bisa juga, atau karas, tanduk kebal dan lain-lain. Nah saya mendapat informasi sebelum corona itu ada naskah di wilayah Pali, tapi saya belum lihat ke sana. Keburu corona itu naskah dengan kahas ya, kulit kayu, itu panjangnya sekitar 2 meter. Nah itu saya dapat informasi itu dari ketua adat. Cuman Pak Yobu ini main katanya, nah keburu corona anak sana nggak boleh. Nah juga jadi saya bilang Pak foto dulu, saya bilang. Tapi saya dikirim fotonya, saya simpan. Jadi difoto beberapa naskah yang panjangnya itu 2 meter Pak. Tulisannya adalah aksara, dia menggunakan Arab Melayu ya, Jawi. Kalau kita ini kenalnya Arab Melayu, tapi secara
ilmiah, secara keilmuan itu namanya aksara Jawi. Jawi itu bukan Jawa, tapi dia Arab, bahasanya bahasa Melayu. Makanya dinamakan Jawi. Kalau pegon itu bahasanya Arab, tulisannya Arab, tapi bahasanya Jawa. Itu pegon namanya ya. Jadi kita meluruskan agar tidak salah lagi mindset pemikiran kita. Oh, Jawi itu Jawa, bukan. Jawi itu adalah bahasa Arab. Tulisan Arab, bahasanya bahasa Melayu gitu. Nah itu tadi. Kita lanjutkan. Nah, naskah Sumsel isinya itu beragam sekali. Nah, untuk mahasiswa sangat kenal, sudah hafal mungkin ya bagai cak mana isi naskah ini sebentar itu. Nah, mungkin adik-adik pemilik naskah bukan mungkin ya tahu bendanya dipusakakan kemudian dijadikan suatu yang benda warisan leluhur, belum tahu banyak isinya seperti apa. Nah, kebanyakan isi naskah Sumsel itu mengenai agama, mengenai ada yang tentang syair, ada juga tentang obat-obatan, ada juga mengenai sejarah ya, sejarah juga ada, hikayat juga ada, banyak sekali unsur yang dikandung dalam naskah ini. Jadi, siapapun boleh mengkajinya dengan kacamata perspektif ilmu apapun. Jadi oh ini bidang filologi, aku baik, enggak juga, bukan saya sendiri ya. Jadi ilmu yang naik, keilmuan sosial boleh, ekonomi juga boleh. Bahkan sekarang ini di UIN itu banyak teman-teman tuh, ada naskah tentang ekonomi, aku nak bahas tadi. Nah kalau nak bahas secara ekonomi kayak dulu kita baca dulu, nah dilihat apanya gitu kan. Apa kan banyak kacamata ya yang dilihat. Jadi ada yang tentang hukum. Saya bilang teman-teman sukanya kalau minta langsung naskah hukum, nggak bisa seperti itu. Kita baca dulu. Jadi naskah itu memang nak dibaca, nak diresepi ya. Ada chemistry-nya, dapat chemistry, baru kita lihat dengan kacamata pendekatan ilmu apa. Ini agak berat Pak ya. Mungkin ini bukan kajiannya itu adik-adik mungkin yang milenial itu dalam mengembangkan keilmuannya, silakan saja seperti itu. Jadi kita membuka peluang untuk adik-adik mengkaji ilmuwan, mengkaji isi naskah itu sendiri. Nah, lanjut deh. Nah ini saya tampilkan beberapa isi naskah. Mungkin belum ada tergambar cak mana naskah itu. Mungkin ibu-ibu Korwida juga belum melihat ya secara fisik naskah cak mana. Tahu kebudayaan dengan aku diusi naskah kuno. Nah ibu-ibu Korwida alhamdulillah ketuanya langsung datang ini ya. Saya sangat senang sekali sebagai kita sebagai kajian naskah. Ini ada Korwida di Persatuan Pariwisata dan Budaya Sumsel ya, seperti itu. Jadi ada kaitannya di naskah ini sebetulnya. Oke, karena bisa dikunjungi Bu nanti pemilik naskah siapa saja. Kan ini ada destinasi wisata literasi jadinya kan seperti itu. Nah ini adalah syair Perang Menteng. Mengapa saya menampilkan syair Perang Menteng? Ini agak populer misalkan syair Perang Menteng ini ya. Karena dia banyak sekali yang dari segi kacamata apapun didekati itu bisa dilakukan. Nah, salah satu semangat dalam syair Perang Menteng itu saya kutip beberapa syairnya. La ilaha illallah dipalukan ke kiri, kepada hati nama Sanuban. Datanglah Oksir meriksa berdiri, haji berangkat Oksir pun berlari. Nah coba lantunan syair itu, ini kan syair perang. Oksir berarti wong Belanda. Ketika itu menunjukkan haji berangkat Oksir pun berlari. Berarti pada saat itu orang Palembang itu sudah keagamaannya sangat kuat. Ketika dia ketika berangkat berdiri, nyingok wong haji Palembang itu, Oksir berlari, takut kan dia. Nah jadi dengan sekali mungkin tongkatnya langsung dia kabur. Seperti itu diandaikan seperti itu. Ini kita belum tahu pasti ya. Ini dianggap sebagai karyanya STB 2. Mudah-mudahan betul ya, karena Sultan Mahmud Badarudin II itu adalah dia memang cinta terhadap karya sastra. Ya, saya mengapa seperti itu karena banyak sekali beberapa karyanya syair merindu, kemudian
apalagi ya Said Kenari ya, beliau juga nulis syair itu. Nah mungkin saja ini adalah karya beliau juga, karena dalam naskah tidak ada identitas diri siapa pemiliknya atau siapa penulis naskah itu. Itu zaman dulu itu kan menamo penulis itu tak ditulis. Mereka tuh apa ya istilahnya, menutup diri, tapi yang menutup diri kan zaman dulu kan banyak penjajah ya. Takutlah kalau nak publikasi orang-orang pintar kan banyak dilenyapkan. Jadi kebanyakan dalam naskah kuno itu tidak di-upload ya, namanya itu tidak disebutkan siapa pemiliknya, siapa penulisnya, terutama penulis tidak disebutkan penulisnya. Bahkan dalam naskah, kalau naskah Jawa itu siapa namanya, Cokro siapa namanya gitu. Jadi di dalam syairnya itu ada nama identitas nama beliau di ujung bait syair. Itu bagus sekali ya. Jadi ujung nama itu dia menunjukkan nama dia, tapi di syairnya saya lupa nama penyairnya siapa. Jadi nama Jawa, jadi syair naskah Jawa. Yang kemudian bait syair kedua, Patri habis puluh ya. Haji berteriak Allahu Akbar, datang mengamuk tak lagi sabar. Dengan tolong Tuhan Malik Al-Jabbar seradu menteng habislah bubar. Nah sungguh kan ini apa ya, nuansa keislaman, keberagamaan masyarakat pada saat itu di masa tahun 1819 perang menteng ini terjadi. Itu keagamaan masyarakat Palembang luar biasa, dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah itu sangat kuat. Dari syair ini kita lihat. Coba anak sastra Arab bisa mengkajinya versi syairnya misalnya. Mengapa bentuknya seperti ini? Seperti kan, jadi kan bisa dilihat dari kacamata sastra. Anak sejarah bisa melihat syair ini, menuliskannya kembali, historiografi sejarah perang itu melalui objeknya adalah naskah. Ya jadi tidak katiklah Islam, Bu mata ini tulisan aku. Nah jadi kok kebingungan sih? Padahal di Palembang ini melimpah ruah sumber naskah itu yang belum sama sekali terjamahkan. Jadi jangan katakan tidak katik lagi objek. Banyak sekali objek bersebaran di Oki, bahkan di pelosok Pali sama sekali yang tidak. Pali itu jauh ya dari Prabu Muli, masuk lagi dalam ya. Saya itu ke Pali itu 3 jaman dari Prabu Muli ya, masuk lagi ke dalam. Jadi pernah juga ke Pali waktu itu ada naskah Quran Pak. Jadi saya itu kalau ada bunyi naskah yang terdengar atau berita SMS deh, misalnya malam ada SMS, Bu ada naskah Bu di sini. Besoknya saya langsung tanya sana, langsung lari saya ke tempat tujuan. Jadi saya ke tempat itu dan melihat naskah ukuran besar. Katanya naskah Al-Quran Akbar, besar ya, besar, ukuran berapa meter itu ya, dijemur tiap hari dia dijemur. Nah ternyata setelah saya lihat, saya tuh nggak mau gimana ya, ini ada sebetulnya naskah baru. Jadi medianya kertas luwak yang direproduksi ulang, tapi saking dia menghargai, kemudian istilahnya tadi mengagungkan ya sang guru yang dia belajar di Jawa, kemudian dia membeli naskah itu, dibilang Bu ini naskah Bu, iya naskah, tapi naskah baru karena ini adalah reproduksi. Dilihat dari bahannya memang beluak, tapi beluak itu ketika saya pegang kan itu ada kebaruannya, bukan ada, kita bisa mengidentitas bahwa itu beluak baru, bukan beluak yang lama. Kan sekarang ini beluak siram baju teh biar kejimuan kuno. Nah, jadi waktu sekarang ini berlomba-lomba bagaimana caranya dibuat kuno gitu kan, jadi banyak sekali. Tapi kita juga harus hati-hati itu. Tapi tidak apa-apa, saya tidak juga menjauhi, tapi kita mengambil positif saja. Berarti mereka sudah mengetahui naskah itu adalah seperti itu gitu. Tapi ya kita tetap berhati-hati dalam pengkajian ya untuk adik-adik mahasiswa ataupun nanti para alumni yang ingin melanjutkan lagi S2. Hati-hati terhadap media yang digunakan untuk bahan penelitian, itu catatan di bawah. Oke, habis ya materinya. Nah, selanjutnya naskah selain naskah Perang Menteng ada juga, saya ya ada
tampilan naskah obat-obatan sebetulnya saya tampilkan. Nah, khusus wilayah itu wilayah kompleks saya cerita ya, ada naskah tentang apa sih untuk obat kuat ya, obat kuat juga ada Daud dan bu ampun ibu Pak Jo. Ya, ada beberapa kawan tuh nitip kan, Mi kalau ada ketemu untuk ini nih pengasihan nih catetin, katanya tidak baca kayak itu langsung. Jadi kita harus belajar dulu ya, minta dulu apa ilmunya sama yang mempunyai ininya kan, hajar seperti itu, tidak boleh langsung baik. Jadi banyak sekali ilmu pengasihan ada isinya ya. Jadi bahkan pelet juga ada Bapak Ibu. Jadi ditaruh misalnya kalau kita pelet ya ketemu dengan menginginkan seorang wanita atau pria. Nah ada hal-hal ritual yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Jadi saya itu terkesan baca naskah itu. Jadi bantal dibolak-balik, kemudian dibacakan sholawat. Bacanya juga bacaan sholawat Pak, bukan bacaan yang lain-lain. Iya, dengan menyebutkan nama dan dihembuskan ke bantal itu. Begini. Jadi kata suami kan, kalau saya suka bersihin kasur ya, baca sholawat kan, harus enak. Apa namanya lagi kok jadi laki aku. Jadi seperti itu. Jadi ada cara dan ritualnya untuk melet tadi ya, seperti itu. Jadi ilmu pengasihan juga ada. Jadi banyak sekali. Sumsel kaya akan ragam isinya Bapak Ibu. Jadi, nah kepada pemilik naskah jangan menganggap itu, saya bukan melarang ya, tapi bolehlah kita mengagungkan warisan nenek moyang kita. Tapi jangan juga menutup diri ketika para peneliti untuk tahu isinya seperti itu. Jadi ya saya ini lah pengalaman berapa tahun ya, 2003 yang langsung terjun ke lapangan sampai dengan sekarang. Jadi alhamdulillah kalau buku-buku yang terbit itu sudah di perpustakaan nasional, tapi kalau di sini belum tersebar kayaknya ya. Nanti saya kasih gratis untuk mahasiswa ketika kuliah. Jadi baru dikirim kemarin. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari naskah dari Kahas ya, bahannya Kahas. Ini koleksi museum. Saya foto. Ini kulit kayu dia beraksara kaganga nih, Pak Rapani Idama ini yang mahir aksara ulu. Ada lagi Dona nih, alumni kita juga. Dona kan generasi milenial ya, yang cinta juga terhadap naskah. Saya tuh sangat senang sekali Bapak Ibu ya kalau adik-adik sekalian ketika mahasiswa. Nah alhamdulillah ada berat ini beban aku nih. Saya tuh terus terang ini beban moral. Yodewean, betino, mama pulo, banyak urusan ya. Katuang Palembang banyak gawe. Jadi tidak lagi tangan untuk ngawe ke naskah ini. Memang saya mengerjakan naskah tuh hampir tiap hari baca naskah untuk mengidentifikasi data-datanya. Oh ini masuk data apa? Itu sebagai untuk bahan penelitian sebetulnya. Ya, tapi dengan ya untuk mempublikasikannya, insya Allah nanti kalau teman-teman adik-adik sekalian, Bu aku butuh modal Bu, untuk ayo ibu modalin jadi tidak apa-apa. Jadi insya Allah siap untuk membantu pelestarian guna mengembangkan, melestarikan, kemudian apa sih kita memunculkan budaya Palembang khususnya Sumsel ini ke mata nasional bahkan ke internasional. Orang-orang kita itu ngikut apa ya kegiatan internasional Daud ya. Saya itu beberapa kali ikut event-event internasional khusus naskah. Kemudian orang luar bilang, dari mana Mbak? Dari Palembang. Apa sih yang keunikan Palembang? Palembang saya rasa biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Padahal mereka sangat tahu kan, Palembang dulu adalah kerajaan terbesar kan, dari Sriwijaya bahkan ke Palembang Darussalamnya. Nah, karena mereka sudah tahu itu, mereka sudah sangat mengenal wilayah kita, bahkan bahasa kita pun mereka kuasai. Saya bilang, aduh si bapak ini sebenarnya apa ya, sudah menguasai bahasa kita, dia tahu juga budaya kita. Kita rasanya malu ya, kok wong lain sudah mampu, kita yang wong dewek rasanya tuh tak pernah. Siapa lagi yang ingin itu kalau tidak kita yang mengangkat budaya kita sendiri seperti itu. Nah ini
coba naskah yang berupa kulit kayu, coba orang dulu itu nak nulis tuh saron ya Pak. Nak nulis, nak menghasilkan sebuah karya itu terpaksa nak nebang kayu dulu, ngembek kulit kayunya, ngembek kulit kayunya untuk dijadikan bahan tulisan. Jadi kulit kayu diambil bagian kulitnya, kemudian dijadikan bahan tulis itu seperti itu, dijadikan lipatan-lipatan untuk media tulis mereka. Jadi, nah itu saat ini yang sudah di IT-nya sangat canggih ya, nulis dia males. Benar Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Benar itu, nulis dia males Pak. Kadang-kadang kita nulis pakai pena itu males juga loh. Hanya untuk nulis apa gitu ya. Sudah ada HP ini, ada laptop. Tapi kita, ada laptop, ada HP, tapi tidak berusaha juga untuk menulis menghasilkan karya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dari kita juga, kalau memanfaatkan IT itu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan sebuah karya. Baik itu hasil, entah itu hasil literasi, tulisan, baik berupa karya-karya yang lain boleh. Kayak Dona kan sudah membuat font aksara ulu, saya senang sekali. Sudah bisa ada fontnya gitu ya, walaupun aplikasi ini masih sangat sederhana. Saya udah coba-coba, ibu coba-coba itu tiap hari, aduh cuman belum hafal di note-nya itu ya, jadi ini huruf apa, aduh kayaknya Dona ini harus vintage dulu nih, ngasih ke di keyboardnya itu huruf-huruf apanya gitu. Masih belajar, sudah ibu download kan, tapi belum hafal bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi siapa lagi yang ingin mengembangkan kalau tidak kita gitu ya, itu ya garis bawahi. Nah berikutnya itu, nah sesungguhnya kami pun tidak berdiam diri ya untuk istilah mereka tuh nalak ke, tidak seperti itu. Jadi walaupun saya sendiri, saya juga mengajak beberapa tim, beberapa teman-teman penggiat, baik itu penggiat sejarah yang suka, yang yang dekat, terutama yang dekat dengan saya ya, Pak Subhan. Ini ada Subhan, kolega juga teman, duduk di bawah dia, jadi tim operator. Jadi kita tidak hanya berdiam diri untuk berpangku tangan, sudahlah naskah Palembang ini lah banyak ribuan bejibun. Talak ke bela. Nah kalau kita talak ke naskah yang endangered ini, berbahaya dan diambang kepunahan, akan hancurlah dia kalau kita diamkan. Maka saya dengan beberapa rekan-rekan teman-teman di Jakarta, masyarakat pernaskahan Nusantara yang berpusat di Jakarta juga, dan saya yang di Palembang ya, itu melakukan beberapa kegiatan dari tahun 2003. Jadi dari tahun 2003 itu melakukan digitalisasi naskah juga, tapi terbatas hanya pembuatan katalog naskah Palembang ya. Ini saya bawa nih Subhan. Ini ada titipan ya, titip. Nak minjem nih Subhan ya. Jadi kalau adik-adik, mungkin bapak ibu yang ingin mengetahui naskah koleksi Palembang, itu bisa dilihat di katalog naskah Palembang. Ini kita kerjasama dengan Jepang ya, Tufts University Tokyo ya. Jadi waktu tahun 2003 kerjasama dengan Jepang sebetulnya mendanai. Kemudian tempoh hari juga alhamdulillah Taufik Kemas ya juga membantu untuk publikasi tulisan kita. Jadi tidak hanya orang Jepang, tapi kita menggandeng juga suaminya presiden ya pada saat itu, juga membantu untuk publikasi karya-karya buku kita. Jadi dia membantu untuk publikasinya. Kalau ini itu dari Jepang yang membiayai. Nah ini contohnya saja ini. Ini naskah Al-Quran Palembang, koleksi Kesultanan Palembang Darussalam. Sekarang disimpan di SMP 4 Raden Pawas Diraja ya. Nah ini Pak, adik-adik sekalian, ini naskah ditotoli, dihiasi, iluminasinya ini. Iluminasi adalah gambar naskahnya ini ya. Pinggiran naskah ini itu benar-benar pakai tinta emas, bukan emas tinta emas. Sekarang kan bukan emas nih kan. Nah, zaman dulu pada abad 18-19, naskah ini ditotol dengan tinta emas yang kadarnya adalah 19 sampai 20 karat. Itu kita
kita teliti untuk kadarnya. Ketika digores, saya bilang gini, Pak Diraja ya, Pak Prabu Diraja SMP 3 ya. Saya bilang, Pak, saya congkel aja ya emasnya, sama Quran dijual untuk modal kuliah, ketahuan ya, kawan kan. Jadi ini koleksi beliau. Memang benar-benar emas yang kadarnya 19 karat sampai 20 karat. Jadi subhanallah sekali ya, menunjukkan betapa besarnya, betapa kayanya wong Sumsel, wong Palembang. Ya Sumsel ini kan kaya ya, kaya tambang emas, batu bara adung, apa lagi yang kata minyak sawit, apa lagi. Tapi itu biasa-biasa baik perasaan. Seperti itu. Jadi saya rasa dari kita sendirilah yang ingin mengekspos Palembang itu, daerah kita, yang ingin mengembangkan daerah kita ya dari kita sendiri. Gitu ya. Nah, ini kondisi naskah yang ada di Oki, saya tampilkan ya. Ini naskahnya di Oki, itu lemari itu setiap bapaknya pindah, melok pindah pulau tanpa merubah bentuk isinya katanya. Jadi di kebet bae Bu, kata dia pindah ya pindah itu juga. Nah baru ibu ini sama kawan-kawan ibu ini katanya bongkar ya. Jadi ketika kami buka itu banyak yang apa putu dapat Jadi ketika ya putu apa sih? Dan sayap tapi putu buku. Jadi ketika kecil-kecil kalau kita kayak kasut tangan. Nah kami pakai sarung tangan tentunya. Bermasker tuh lama ketika ngambil naskah tuh masker, jadi masker, sarung tangan. Ketika buka itu terbang-terbang. Disapu kan, disapu pakai kuas halus ya, biar nggak rusak. Kami bersihkan selemari itu, kemudian baru dikutu-kutu. Kita ambil yang Al-Quran kita sisihkan dulu karena yang Al-Quran kan sudah biasa, tapi dia isinya sama. Tapi yang berisi tentang kayak perdukunan ya, kayak perdukunan, obat-obatan, kemudian tentang agama, tentang sejarah, tentang istilahnya tentang yang lain banyak sekali, tentang hikayat, itu yang kami foto. Bahkan ada surat juga, surat dari ulama Bengkulu ke arah Pedawat yang paling dari ke Bengkula. Ya ulama Bengkula ke Arab. Jadi ada itu menunjukkan bahwa zaman dulu, dari zaman nenek moyang gitu, networkingnya itu, jaringan ulamanya itu sudah ada. Coba kita bayangkan, cak mana ngirim surat zaman dulu. Sampainya tidak kate JNE, tidak kate kantor pos gitu ya. Jadi kok sampai gitu. Jadi berarti nggak pinter lah zaman dulu. Itu rasanya malu Pak. Saya itu sebetulnya malu kan kalau lagi baca naskah. Kita tahu isinya. Ya Allah, zaman dulu tuh ya ulamanya sudah sampai ke Mekah sana, bahkan keluarga kita, kalau keluarga saya masih ada di Mekah Pak. Saat ini masih sana karena sudah nikah dengan orang sana. Itu tua ya. Jadi masih ada tinggal di sana. Ketika kita nih dapat musibah ini atau ketika kita zaman Krismon itu mereka sangat sedih gitu. Disangkonyong wong Palembang itu sedang menderitanya gitu. Nah, jadi networking kita dari zaman dulu itu sudah sudah terkoneksi dengan baik, dan itu sebetulnya pengalaman-pengalaman spiritual itu perlu dikaji oleh anak sejarah Islam tuh. Yo, dari sejak bagaimana mereka melakukan transformasi keilmuan kepada masyarakatnya, baik kepada gurunya juga bagaimana kita bisa mengkaji itu dari perspektif sosial intelektual Islaman. Nah itu banyak sekali deh. Saya tuh berpikir tuh, aduh ini perlu dikaji ya, ini perlu dikaji, tapi tidak sanggup kan kita nak meliti dewe kan. Jadi marilah adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, bahkan pemilik naskah juga bolehlah untuk menggali ilmu kembali gitu. Kalau sudah sarjana, ya upayakan untuk menulis apa yang ada di koleksinya, seperti itu. Saya rasa baik, mungkin selesai ya. Ini upaya digitalisasi yang kita lakukan ya, tidak hanya berdiam, kita lakukan digitalisasi terhadap naskah yang terambang punah itu ya. Ini proyek dari British ya, tahun 2018. Nah, mengapa kita tadi ya ini
penguatan jati diri melalui rekaman sejarah ya, karena naskah adalah rekaman sejarah masa lalu, maka kita perlu menguatkan jati diri kita melalui pembelajaran, penelitian, bahkan juga pembacaan ya terhadap naskah-naskah, karya-karya, bahkan hasil literasi masa lalu itu. Nah, itu tadi langsung kita bagian terakhir. Mungkin saya rasa mungkin ada pertanyaan, jika ada ya, gimana? Oh ya sudah. Oke, jadi saya hanya kata terakhir saya itu menjadi seperti orang lain hanya akan membuat jati diri Anda semakin hilang. Jadi seperti itu.